Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal wa ba'd. Hadirin kiram wal muhtaram yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya hormati dan saya cintai, sahibul musibah, keluarga besar almarhum Kiai Haji Ma'ali Rusdi. Mudah-mudahan keluarga beliau selalu digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua hajatnya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Dan yang saya hormati hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha agung, di mana kita pada malam hari ini dikumpulkan dalam acara 7 hari almarhumah Nyai Mahmudah binti Haji Zakaria. Dan alhamdulillah kedatangan kita juga mengirimkan doa, bertahlil, bertahmid bersama. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita bersama, semua yang hadir di sini, almarhumah diampuni semuanya dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima semua amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan tempatnya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah baru saja kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya mengirim doa kepada orang yang telah meninggal atau yang mendahului kita. Kiriman tadi bukan berarti memang khusus untuk almarhumah, tetapi yang juga kita hadir di sini orang tua kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan juga Allah ampuni semua dosa-dosanya. Kenapa saya mengatakan begitu? Saya mengambil dalil daripada Abu Yahya atau Abu Zakaria An-Nawawi, mengatakan ajma'ul ulama, kebanyakan para ulama ahli sunnah wal jamaah, di situ tidak ada pertentangan masalah doa mengirim, ya, mengirim untuk yang meninggal. Dia mengatakan ajma'ul ulama, kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bi anna doa al ahya'i lil amwati yanfa'uhum wa yasilu alaihim. Kenapa? Beliau mengatakan sesungguhnya doanya yang masih hidup atau kita yang masih hidup untuk orang yang telah meninggal, yanfa'uhum, sangat bermanfaat, wa yasilu alaihim, dan akan disampaikan kepada yang meninggal.
mudah-mudahan almarhumah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus orang tua kita, mohon maaf, mungkin di antara kita, orang tua kita, ada yang berbuat dosa. Malam hari ini berkat doanya yang hadir, yang hidup ini diampuni, bahkan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa kita. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kenal dengan almarhumah ibunda daripada keluarga besar Malmo ini luar biasa. Almarhum ini saya pandang beliau adalah seorang ibu yang sabar, dan yang lebih membanggakan lagi, beliau adalah sosok seorang orang tua yang telah berhasil mendidik anaknya menjadi orang sukses. Saya bicara di bahaya ini, kita bisa menyaksikan bagaimana putra dan putri ataupun cucu-cucu daripada almarhumah atau almarhum Kiai Ma'ali Rusdi luar biasa sekali. Ini kenapa? Karena berkah pendidikan orang tua kepada anaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang berhasil mendidik anak dan anak yang dididik tadi berhasil, ini menjadikan suatu kebanggaan. Bangga punya anak yang dididik oleh orang tua dan anak tadi mengikuti torekoh orang tuanya. Karena mohon maaf, akhir zaman ini kadang-kadang hubungan antara orang tua dan anak ini kadang-kadang kurang baik. Kadang orang tua ini sibuk mengatur urusannya sendiri, sibuk dengan kesibukan dunianya, tidak memperhatikan pendidikan anak. Maka pertanyaannya, bagaimana anak tadi bisa berbakti atau menjadi anak soleh yang dibanggakan orang tua? Kadang-kadang anak yang naudzubillah yang tidak berbakti kepada orang tua, kadang-kadang orang tua yang salah dalam pendidikannya. Hadirin, mempunyai anak ini adalah karunia dari Allah, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah, sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Anak ini adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasul wa tahunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau khianati Allah, jangan engkau khianati Rasulullah, wa tahunu amanatikum, dan apa-apa yang diamanatkan kepada kamu maka jalankanlah amanat tadi, pegang amanat dari Allah tadi, termasuk anak yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, yang berakhlakul karimah, bahagia hadirin. Ya, bahagia kita dunia wal akhirah. Tetapi sebaliknya, kita mempunyai anak yang naudzubillah, yang soleh, yang tidak berbakti kepada orang tua. Karena apa? Karena yang saya sebutkan tadi, orang tua sibuk menghitung hartanya, sibuk dengan urusan dunianya. Tetapi untuk pendidikan anak, ajaran kepada anak tidak pernah dilakukan oleh orang tua. Maka mustahil anak tadi menjadi anak yang soleh. Maka pesan saya
selagi kita yang masih hidup yang ingin meniru almarhumah, ayo kita didik anak kita menjadi anak yang soleh. Karena apa? Karena ini amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran jelas nabi-nabi itu masih berdoa mengharapkan anaknya menjadi anak soleh. Banyak doa-doa para nabi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ini doa-doa para nabi yang ditulis di Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan apa? Anak-anaknya meskipun nabi tetap ingin menjadi anak yang soleh. Mohon maaf, apalagi kita ini bukan nabi, hadirin, bukan siapa-siapa kita. Maka jangan sampai kita menyesal, kita meninggal, anak kita lupa dengan kita. Bahkan anak kita terjerumus naudzubillah dalam suatu kemaksiatan, jauh daripada Allah, jauh daripada agama, jauh daripada akidah, jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Maka malam hari ini, peringatan 7 hari ini adalah peringatan untuk mengingatkan kita sebagai orang tua yang hidup untuk menanyakan anak kita. Kenapa? Anda jangan terbuai menganggap anak kita di rumah bagus-bagus saja, baik-baik saja, tetapi apa yang dilakukan di luar Anda harus tahu. Apa yang dilakukan di belakang kita, kita wajib tahu. Tanyakan kepada mereka, bagaimana sholatmu, bagaimana wudhumu, bagaimana akidahmu. Ini wajib sebagai orang tua yang menginginkan anaknya untuk menjadi anak yang berbakti sekaligus jadi anak yang soleh. Sekali lagi hadirin, di dalam Quran Allah sudah mengatakan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam ketika sudah tua, dia tetap menanyakan anaknya. Dia mengatakan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah aku mati wahai anakku. Ini Nabi Yakub. Nabi menanyakan, apa yang akan kamu sembah setelah aku meninggal wahai anakku. Maka mereka menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami, kata mereka, akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ishak, wa Ismail. Ini Nabi Yakub hadirin, masih menanyakan akidah anaknya, apa yang disembah, apa yang diikutkan oleh anak tadi setelah meninggal. Maka malam hari ini pelajaran bagi kita. Anda jangan menganggap bahwa kita ini yang masih hidup ini akan lama, panjang umur. Tidak ada yang tahu hadirin. Ya, jangan Anda menyesal di dalam kuburan. Jangan Anda menyesal ketika kita sakaratul maut dengan keadaan anak kita yang di luar daripada syariat agama. Al-Quran jelas menggambarkan Allah sudah tahu bagaimana manusia nanti ketika meninggal di dalam kuburnya, pasti dia menyesal. Menyesal apa? Karena di waktu hidupnya telah meninggalkan amal soleh, termasuk mendidik anaknya menjadi anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, kalau boleh orang yang meninggal di dalam kuburan tadi ingin kembali hadirin, untuk apa? Untuk berbuat amal soleh. Mereka mengatakan, Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan saya. Li'alli Rabbirji'uni la'alli a'mala shalihan fima taraktu fihi. Kala
innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah menggambarkan manusia yang menyesal di dalam kuburan, ingin kembali, ingin berbuat soleh. Dia mengatakan, ya Allah, kembalikan saya ke dunia untuk beramal soleh ketika saya tinggalkan waktu di dunia. Apa kata Allah? Kalla, sekali lagi tidak. Innaha kalimatun huwa, ini adalah dalih kalian saja, alasan anda saja. Kemana waktu masih hidup? Apa anda gunakan waktu masih hidup? Wamin, dan hadapilah di hadapan kamu barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Hadirin, kalau Allah sudah berkata begitu, berarti Allah mengetahui kita bakal nanti kita menyesal di dalam kuburan. Maka sebelum itu, mari kita yang hidup ini didik anak kita berbuat amal soleh agar kita tidak menyesal. Kenapa? Kalau dunia yang anda pegang ini pasti anda tinggalkan dan menjadi milik orang. Harta anda kalau anda meninggal menjadi milik orang. Rumah yang anda bangun dengan susah payah anda mengumpulkan duit, anda mati jadi milik orang lain. Duit anda, tabungan anda, tanah anda, mobil anda, ketika anda meninggal menjadi milik orang lain. Tetapi kalau anak anda meninggal pun tidak mungkin anak menjadi milik orang lain, tetap menjadi anak kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempunyai anak yang soleh, anak yang berakhlakul karimah, yang mengerti dengan orang tua, yang berbakti kepada orang tua, kita bahagia. Hadirin, kita bahagia dunia wal akhirah, kita bangga dunia wal akhirah. Ada satu riwayat, ada satu cerita, seorang lelaki fakir, tetapi dia mempunyai anak yang soleh. Ketika itu digambarkan, diceritakan di waktu hari Lebaran Idul Fitri. Orang fakir tadi mempunyai anak yang soleh, anak yang luar biasa berbakti kepada orang tuanya. Ketika Lebaran, bapaknya melihat anaknya tadi kasihan. Karena apa? Karena melihat anaknya tidak bisa membeli sarung, tidak bisa berganti baju seperti teman-temannya yang lain. Ibunya menangis melihat anaknya yang soleh tadi tidak bisa membikinkan makanan yang enak ketika di waktu Lebaran seperti teman-teman anaknya tadi. Maka ketika orang tua, bapak dan ibunya tadi menangis, anak tadi mengatakan kepada bapak ibunya, heran, bapak kenapa menangis? Ini hari Lebaran, ini hari bahagia, kenapa bapak menangis? Ibu, kenapa ibu menangis? Ini hari bahagia, ini hari Lebaran. Tidak perlu kita bersedih, mestinya kita bergembira, wahai ibuku. Apa jawabannya ayah? Bapak yang fakir tadi, wahai anakku, maafkan ayah kamu, bapak kamu, karena pada hari ini tidak bisa membelikan kamu baju yang baru, tidak bisa memberikan kain sarung yang baru seperti teman-teman kamu. Ibunya juga mengatakan begitu. Maafkan wahai anakku, sungguh malang nasib kamu karena kita miskin, karena kita fakir, tidak bisa membuatkan makanan yang enak sama seperti teman-temanmu di waktu Lebaran. Apa jawaban anak yang soleh tadi? Wahai bapak ibuku, al-id indiya walidayya lima ara abayu abawaya yafrohani bi. Lebaran bagi anakku ini, wahai bapak ibuku, ketika engkau pandang, engkau ridho kepadaku, engkau bahagia kepadaku, itu lebaran bagi saya. Tetapi kalau hari ini engkau belikan aku baju baru, makanan yang enak,
tetapi pandanganmu kepadaku tidak penuh keridhaan. Engkau sakit hati kepadaku, maka itu bukan lebaran, wahai ibuku, wahai bapakku. Allahu Akbar. Inilah anak yang soleh. Hadirin, anak yang mengerti kepada orang tua, yang ingin menjadi berbakti kepada orang tua. Maka pesan saya, mari, Allah masih memperluas waktu kita. Ya, kita tidak tahu. Ya, kita ini mungkin dalam hati kecil kita pasti kita mengatakan, kalau mati Habib sekarang saya belum siap. Ada yang siap mati sekarang? Ada? Kalau ada yang siap, saya doakan mati malam hari ini. Hah? Kan kita ingin panjang umur. Semuanya ingin panjang umur. Maka pergunakan panjang umur Anda untuk mendidik anak Anda. Gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan Anda menyesal nanti di dalam kuburan Anda ingin kembali untuk beramal soleh. Maka nonsen, tidak bakal kembali, karena kematian cuma sekali. Mungkin kita mengatakan belum siap. Saya katakan, Israel ini tidak pandang Anda siap atau tidak siap. Anda akan dicabut nyawa Anda. Sehat atau tidak sehat, kalau ajal sudah datang, Anda akan dijemput oleh Israel. Hadirin, banyak contohnya. 1 jam yang lalu kita lagi ngobrol sama teman, tahu-tahu sudah meninggal. Tidak sakit, tidak apa-apa, tahu-tahu meninggal. Ini sudah contoh iktibar bagi kita, bahwa kita yang hidup ini juga tidak lama hidup kita di dunia. Jangan menganggap Anda masih sehat. Nanti kalau saya sudah tua, saya akan ibadah kepada Allah. Nanti. Ini namanya tulil umur. Hati-hati, angan-angan saja berbahaya bagi kita. Naudzubillah. Maka kesempatan pada malam hari ini, siapapun pasti akan terkena maut, siap atau tidak siap. Kita mungkin takut. Allah tahu kita ini takut dengan kematian. Ya, tahu Allah semua manusia ini takut. Takut apa? Takut tadi, mungkin kita belum siap meninggal karena kita punya anak. Mungkin ada kewajiban yang belum selesai. Ini menjadi ketakutan bagi kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengancam kita. Qul innal mautal ladzi, kata Allah, qul innal mautal ladzi tafirruna fihi fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, yang kamu takuti, akan datang kepadamu. Maka saya katakan, sebelum ajal datang, ayo dudukkan anak kita. Apa yang diakidai anak kita, apa yang dilakukan anak kita di luar rumah kita, apa yang berbuat apa anak kita setiap hari. Apa sholatnya sudah benar? Apa wudhunya sudah benar? Apa akhlaknya sudah benar? Mudah-mudahan malam hari ini kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah panjangkan umur kita, Allah didik anak kita menjadi anak yang soleh, yang birrul walidain, dan nanti insya Allah kita akan bangga semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Saya katakan tadi, saya tambahkan cerita, bagaimana kalau anak Anda soleh, Anda akan bahagia. Hadir Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu warḍah, ini selama hidup dia, selama hidupnya ibunya belum pernah memandang punggung belakang anaknya. Artinya ketika Imam Ali Zainal Abidin bertemu dengan ibunya, Imam Ali Zainal Abidin merunduk, tidak menengadahkan kepalanya. Dan ketika selesai keluar daripada rumah tadi, keluar daripada bertemu dengan ibunya, Imam Ali Zainal Abidin berjalan membelakang, mundur, tidak berani memutar badannya sampai tidak kelihatan ibunya.
baru dia palingkan wajahnya dan badannya. Seumur hidup ibunya belum pernah memandang punggung Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena kesuksesan dia di dalam mendidik anaknya, dan anaknya menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini adalah penyaksian kita bagaimana almarhumah telah mensukseskan anaknya. Ayo kita tiru, kita bahagia hadirin kalau anak kita ini menjadi anak soleh. Dan kita celaka, naudzubillah, kalau anak-anak kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggal, anak kita tidak peduli dengan kita. Jangankan untuk berdoa, bahkan mereka berani mengingkari torekoh kita, torekoh orang tuanya, berani bermaksiat kepada Allah, berani naudzubillah sampai terjerumus dalam narkoba. Hati-hati hadirin ya, zaman sekarang gampang sekali anak-anak yang mencari yang ilmu maksiat begitu, sangat gampang. Maka mudah-mudahan malam hari ini kita berdoa, mudah-mudahan anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terjauh daripada maksiat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dekat dengan para kiai, para guru-guru, sehingga mereka menjadi anak yang taat kepada Allah, di jalan yang lurus, akidahnya lurus, ya, berakhlakul karimah. Ini harapan kita. Tetapi sebaliknya, naudzubillah, kalau kita terlambat, maka katanya Nabi Muhammad SAW, mereka, anak-anak kita akan menjadi musuh kita nanti di akhirat. Awalu ma yata'alliqu bihir rijal yaumil qiyamah ahlu wa auladu. Yang pertama jadi musuh kita bukan lawan, bukan musuh kita, bukan tetangga kita, tetapi anak-anak kita. Nabi sudah berpesan hadirin, yang jadi musuh nanti kalau Anda salah mendidik bukan orang lain, tetapi anak kita yang akan menjadi musuh. Waqalu rabbuna, lalu mereka mengatakan, ya Allah, ambil semua amal ibadah ayahku, karena aku tidak pernah diajarkan akidah Islam, tidak pernah dikenalkan Allah. Wa yaqu minal haram, dan saya tiap hari dikonsumsi dengan haram. Wa nahnu la na'lamu dzalik, dan kami tidak dapat pengetahuan tentang ilmu agama. Maka hati-hati hadirin, ini akan menjadi musuh kita. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan anak kita menjadi anak yang soleh wassolihah, anak yang kita banggakan nanti dunia wal akhirah. Dan Nabi mengatakan, mendoakan orang tua yang telah mendidik anaknya, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang tua yang telah mensukseskan anaknya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ya Rabb, mudah-mudahan malam hari ini semuanya, anak-anak kita, bapak-bapak kita, saudara kita, semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang hadir, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang meninggal orang tua kita di dalam bumi, Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya. Dan mudah-mudahan guru-guru kita, ulama-ulama kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu mendapatkan kemanfaatan, mendapatkan keberkahan dari beliau semuanya, dan sekaligus kita bisa mendidik anak kita melalui beliau. Mudah-mudahan anak-anak beliau, anak-anak kita semuanya taat kepada ulama, cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, sampai nanti terus menerus estafet sampai kepada anak cucu kita. Nanti akan dikembalikan dengan mati, dan Allah bangga kepada kita, sekaligus kita bangga karena anak kita soleh. Amin ya robbal alamin. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi niat baik kita untuk mendidik anak kita, dan insya Allah harapan tetap kita wajib berharap kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan malam hari ini, dengan zikir kita,
dengan sholawat kita, dengan bacaan Quran kita. Allah kabulkan semuanya. Allah panjangkan umur kita. Allah limpahkan kita menjadi orang yang soleh wa solihah. Allah jadikan kita menjadi manusia yang mulia berkat orang tua kita. Dan insya Allah mudah-mudahan ya Rabb, yang malam hari ini kesempitan rezeki, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan rezekinya menjadi rezeki yang banyak, yang manfaat, yang berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah anak kita yang dididik di sini, yang di pesantren malam ini menjadi anak yang soleh wa solihah. Mereka menjadi ulama dan kita semuanya bangga kepada mereka semuanya, sampai kepada guru-gurunya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan mati kita dalam keadaan Islam dan iman. Husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah bijahi Nabi Muhammad SAW. Wa krimil arwaha minna bilika khairil anam. Ya Allah, muliakan roh-roh kita semua dekat dengan manusia yang mulia. Wa krimil arwaha minna bilika khairil anam wa bilil mukhtaru anna min salatin wassalam. Ya Allah, sampaikan salam dan salawat kami kepada Nabi Muhammad SAW.